Kalau kita sudah menemukan laba sebelum pajak, berikutnya kita akan menghitung besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Nah, untuk menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan, kita akan mengikuti tarif pajak yang berlaku di tahun 2021, ya. Baiklah, sebelum kita menghitung besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan, ya, dalam hal ini yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, kita hitung terlebih dahulu berapa sebenarnya omset yang dimiliki oleh PT Jaya Tama ini, ya. Jadi omset yang dimiliki oleh PT Jaya Tama untuk tahun 2021 ini kita bisa peroleh dari sales of merchandise dikurangi sales retur, kemudian dikurangi sales diskon dan ditambah dengan service income, ya. Jadi kita lihat di sini nilainya. Kita cari nilai sales of merchandise, ya. Ini nilai sales of merchandise. Sales of merchandise ini kita kurangi dengan sales diskon. Kemudian kita kurangi dengan sales retur. Dan kemudian ditambah dengan service income. Ya, nilainya menjadi 8.063.723.125. Nah, nilai omset sebesar 8.063.723.125 ini ada di kisaran 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, ya. Jadi nilainya ada di atas 4,8 miliar tetapi di bawah 50 miliar, ya. Sehingga berdasarkan tarif pajak tahun 2021, maka di sini PT Jaya Tama akan dibebani tarif pajak sebesar 22%. Tetapi di sini PT Jaya Tama juga akan memperoleh fasilitas, ya, potongan sebesar 50%, ya. Nah, sekarang cara menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, ya. Yang pertama kita tentukan berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak ini bersumber dari laba sebelum pajak, ya. Kita ambil dari laba sebelum pajak. 1.529.194.730. Ya. Kemudian kalau kita sudah menemukan laba sebelum pajak, berikutnya kita menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang akan mendapatkan fasilitas, ya. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas ini kita peroleh dari 4,8 miliar, nanti kita bagi dengan omset, kemudian hasilnya kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, ya. Jadi dari 4,8 miliar dibagi omset, ya, omsetnya adalah 8.063.723.125. Kemudian hasilnya dikalikan dengan penghasilan kena pajak, ya, 1.529.194.730. Nilainya menjadi 910.266.212, ya. Setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, berikutnya kita baru bisa menghitung besarnya PPh yang mendapatkan fasilitas, ya. PPh mendapatkan fasilitas itu nilainya bisa kita peroleh dari PKP yang mendapatkan fasilitas, ya, dikali dengan 22% sesuai dengan tarif pajak, kali lagi dengan 50%, ya. Jadi cara menghitungnya dari penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 910.266.212 ini dikalikan dengan 22%, ya, kemudian dikalikan lagi dengan 50%. Hasilnya menjadi 100.129.283. Nah, setelah kita mendapatkan PPh yang mendapatkan fasilitas, berikutnya kita akan menghitung besarnya PPh yang tidak mendapatkan fasilitas atau PPh non fasilitas, ya. PPh non fasilitas ini kita peroleh dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, kemudian hasilnya dikali dengan 22%. Kita hitung di sini nilainya dari penghasilan kena pajak, ya, 1.529.194.730 kita kurangi dengan
PKP yang mendapatkan fasilitas, ya. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 22%. Nilainya menjadi 136.164.274. Jadi besarnya pajak yang akan ditanggung oleh PT Jaya Tama ini kita peroleh nanti dari PPh yang mendapatkan fasilitas. Ini kita tambahkan dengan PPh yang tidak mendapatkan fasilitas atau PPh non fasilitas. Sehingga nilainya menjadi 236.293.557. Ya, ini adalah besarnya PPh terutang, ya, besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Jaya Tama. 236.293.557. Ya. Dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, ya, nilai terutangnya ini kita lakukan pembulatan ke bawah. Jadi kalau dilakukan pembulatan, maka nilainya menjadi 236.293.000. Ya, kalau kita sudah selesai menemukan berapa besarnya pajak yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, berikutnya ini kita masukin ke dalam jurnal penyesuaian, ya. Jadi bunyi jurnal penyesuaiannya, yang pertama akan ada akun income tax expense di sebelah debit atau beban pajak penghasilan di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah income tax payable atau utang pajak penghasilan, ya. Nilainya senilai, kita ambil nilainya dari nilai pajak tadi, ya, 236.293.000. Kreditnya income tax payable pun nilainya sama, ya. Ya, kalau kita lihat di sini kita punya utang pajak senilai 236.293.000. Sementara kalau dilihat di data neraca lajur, ya, kita masih punya akun prepaid pad, ya, artinya kita punya uang muka pajak. Kita lihat di sini akun prepaid pad. Kita punya uang muka pajak senilai 723.974.850. Kita punya prepaid pad yang nilainya lebih besar daripada utang pajak kita. Ya, berarti di sini nilai income tax payable-nya bisa dikurangi, ya. Maka cara pembuatan jurnal pengurangannya, income tax payable-nya ini jadi pindah ke debit karena akan kita kurangi nilainya. Sementara akun prepaid pad juga akan berkurang di sebelah kredit. Nilainya ini senilai utang yang kita miliki. Karena kalau kita lihat di sini, nilai utang yang kita miliki ini lebih kecil daripada nilai prepaid pad kita, ya. Nilai utangnya ada 236.293.000. Sementara prepaid pad kita ada 723.974.850. Jadi berarti utangnya bisa kita kurangi semua. Ya, makanya senilai utang yang kita miliki. Prepaidnya jadi berkurang senilai utangnya. Bisa dipahami, ya?